Dana. Ya, halo. Saya Mario. Halo, saya Fatia. Silakan duduk. Oh iya, Jadi gimana nih Mbak Dana? Mbak Dana kan minta tolong sama kita buat katanya ada permasalahan dengan suami ya kalau nggak salah. Coba bisa diceritain lebih detail ke kita gimana sih sebenarnya permasalahannya. masalahnya? Iya Mas, jadi belakangan ini saya tuh kayak ngeliat perubahan dia loh, agak-agak aneh gitu. Kita tuh kan udah nikah selama 4 tahun, tapi selama ini kita belum dikasih momongan. Terus pokoknya belakangan ini dia tuh pulang kerja selalu udah larut malam. Terus dia tuh lebih cuek gitu loh, nggak seperti dulu waktu abis nikah gitu kan. Maksudnya 4 tahun ini baru ya sekitar 2-3 bulan itu dia aneh banget gitu loh. Kita kan pernah sempat ke dokter juga, tapi kata dokter memang suami saya tuh susah buat untuk punya momongan. Di situ makanya dia belakangan ini mulai berubah, Mas. Sorry nih Mbak, maksudnya Mbak pernah check up ke dokter Iya. tentang masalah yang belum punya keturunan. Iya. Dan ternyata dokter menyebutkan kalau ada masalah dari pihak suami. Nah mulai dari itu Mas, jadi dia tuh mulai berubah. Mulai dia teleponan, WA-an sama perempuan lain. Saya pernah tegur, tapi dia nggak mau gubris sama sekali. WhatsAppan sama cewek lain. Iya. Terus Mbak pernah tegur. Emang isi WhatsAppnya? Ya sayang-sayangan kayak gitu, jadi nggak sewajarnya kayak orang berteman gitu loh. Jadi udah Mbak pernah melihat langsung? enggak sih, cuma pernah dengar omongannya gitu, sayang-sayangan kayak gitu Mas. Gimana ya Mbak, maksud saya kalau misalkan Mbak menuduh si suami Mbak begitu tanpa ada dasar ya takutnya kasihan masa suami Mbak. Iya. Dia udah tertekan dengan kondisi medisnya. Iya, dia udah tertekan dengan kondisi medis. Maksudnya dia masuk dari dokter. Terus Mbaknya malah ngomong kayak gitu. Ini ada apaan sih, Jen? Suruh sini aja, mau ketemu siapa? Lain lagi. Maksudnya? Mau ketemu siapa sih Mbak? Mbak Dana? Mau ketemu Mbak Dana? Iya. Aku bisa ngomong sebentar nggak? Kamu siapa ya? Kita ini aja, keluar aja. Keluar kemana Di ya sini udah? Aku mau ngomong sebentar. Ya udah ngomong aja di sini. Nggak apa-apa di Kamu sini. mau duduk di sini aja buat ngobrol berdua? Enggak, aku mau di luar aja. Apaan sih? Ya udah ngomong aja sih. Ini apa-apaan sih? Urus temennya atau gimana sih? Stop, Mbak. Apaan sih? Mbak stop deh. Nggak usah deket-deket sama suami aku lagi. Maksudnya apa? Jangan pura-pura bego deh, Mbak. Enggak, situ itu siapa? Aku istrinya yang selalu disurhatin Mbak, tahu nggak? Saya istrinya Dani. Kamu kenal kan Dani? Dari siapa ya? Aneh. Nih fotonya. Masih mau ngelak lagi? Nggak kenal? Terus kenapa? Aku maunya kamu nggak usah WA dia lagi. Gue WA itu cuman buat curhat doang. Kok ke dia emang salah gue apa? Iya, tapi tetap aja nggak bisa. Mbak maaf ini sebenarnya ada Mengganggu masalah apa banget. ya? Dia udah ganggu suami saya. Hari ini maksudnya ganggu suami kayak gimana nih? Dia curhat-curhat sama suami saya. Nah, Dia kayak nggak ada orang lain aja. Dia curhat-curhat terus sama suami saya. Tengah malam pun begitu. Kita lagi Mbak, tidur juga sama. Saya itu Digangguin cuma sama dia. curhat, Bu. Iya. Nggak ada baca sendiri dong. Saya Iya. ngomong apa? Aku nggak terima. Pokoknya stop, nggak usah ganggu suami saya. Ngerti? Pede banget sih. Saya juga punya suami loh. Nah itu dia, makanya kalau Mbak punya suami, coba Mbak digituin. Hah? Mbak juga nggak mau kan dalam hubungan Mbak itu ada orang ketiga? Hah? Sama, saya juga sama. Jangan asal nuduh dong, Ya, Mbak. kayaknya cuma salah paham deh Mbak. Saya nggak nuduh Mas, justru saya bisa ngomong begini karena ada buktinya. Bukti apaan? Ini buktinya. Bukti apaan sih? Makanya Mbak itu bergaul ya, biar nggak kampungan kayak gitu, tahu nggak? Saya tuh cuma curhat. Curhat tapi ada tempatnya. Itu ada tempatnya. Ini Ini jam 2 pagi, bayangin aja coba. Siapa istri mana yang nggak marah?
Ini bisa diobrolin baik-baik nggak? Kayaknya cuma salah paham deh ini. Salah paham apaan sih? Nggak, bentar dari sini bentar. Ini badannya beneran gangguin suaminya Mbak ini. Saya nggak gangguin, Mas. Saya cuma curhat aja dong. Kalau saya punya teman terus saya curhat. Ya. Iya dong. Tapi kalau curhat juga nggak sama suami orang sih, Mbak. Saya berteman udah lama loh sama suami dia loh. Cuma dia aja yang norak gitu. Maksudnya, nggak bisa bedain orang curhat atau orang apa ya kan? Kan bisa Mbak curhat sama emak Mbak kek, adik Mbak kek. Ngapain harus sama suami orang? Emang gak ada orang lain apa? Ya ada benernya sih, Mbak. Kalau misalnya curhat, kenapa nggak coba Tuh, cari ke dengerin perempuan makanya. juga? Karena kan ini posisinya kalian udah sama-sama berkeluarga kan, takutnya menimbulkan fitnah. Ah bener sih. Jadinya kayak gini kan. Padahal sebenarnya niat Mbak cuma curhat aja. Mbak, bisa nggak sih kalau nggak bikin hidup saya jadi ribet? Hidup saya tuh udah ribet, jangan tambah ribet lagi kamu ya. Lo yang bikin ribet sendiri, tahu nggak? Mbak udah deh ini. Gini. Kenapa sih Mbak Dana? Badannya kalau Tanya misalnya aja sama dia Mbak. Suruh jelasin, suruh ngomong jujur coba. Iya, gini deh, begini Ini di deh. depan kamera. Mbak juga udah dong, jangan emosi gini dong Mbak. ini deh badannya kan memang melakukan itu dan ternyata istrinya nggak suka ya gimana ya, lebih baik alangkah ini diobrolin baik-baik dan badannya minta maaf sama istrinya. Ini Masnya malah bantuin siapa sih sebenarnya? Saya apa dia sih? Jadi kita cuma menyarankan aja Mbak, bukan mau memihak sama siapa. Apa-apaan sih? Kalian ini males banget Mbak malah kayak Dana. gitu. Mbak, Badana, Badana, Mbak. Apa lagi? Udah dong Mbak. Mbak kan bisa ngasih tau baik-baik Mbak, kalau misalnya kayak gitu. Udah saya kasih tahu baik-baik kan dari tadi dianya aja yang Mbak, baik. udah. Gini deh, ini daripada berantem kayak begini, daripada berantem saling cekcok ini, mending Badana minta maaf deh, karena di sini kalau dari persepsi kita ya, perspektif kita ya, Mbak Dana bisa dibilang ada salah juga. Ngapain minta maaf? Saya masalah saya apa? Orang cuman cerita, saya curhat masalah tentang rumah tangga saya. Pusing Mbak Dana. apa-apaan Oh, sih? Mbak, Badana. kenapa malah kayak gitu sih? Kita kesini tuh buat Badana. ketemu Mbak loh Mbak. Ini ada. Ini apa Ih, siapa lagi sih? Lo ingat gue nggak? Pasti ingat lah. Lo ngapain sih masih ganggu-ganggu adik gue? Apaan sih nih? Apaan sih dasar? Lo itu gimana sih? Lo tuh udah punya suami kan? Apa salahnya kalau gue cuman curhat ke dia? Dia temen gue kok. Ya nggak bisa gitu dong. Lo kalau misalnya curhat soal rumah tangga lo, ya ke nyokap lo dong. Ngapain ke suami orang? Enggak kayak gitu maksudnya. Dia bukannya kayak gitu, dia kan perempuan. Mbak, gini deh, Mbak, daripada ribet, tadi Mbak Dana juga udah minta maaf sama adik Mbak. Asal Maafnya Mbak tahu. tulus gak? Ya, Sekarang gini deh, kalau misalnya suami lo dapat SMS tengah malam dari cewek, lo terima nggak? Lihat dulu dong kayak apa SMS-nya. Kan dari tadi gue juga ngomong sama dia. Ya apapun SMS-nya itu nggak penting, yang penting itu jamnya dan siapa. Dia udah statusnya udah suami orang. Lo lihat dong, gara-gara lo ngerecokin suaminya dia, jadi rumah tangganya dia hancur. Mbak salah kan? Ya udah, Mbak minta maaf. Ya udah aku salah, aku minta maaf. Yaudah sekarang kalau suami aku telepon-telepon Mbak lagi, jangan diangkat. Ya, Ngerti? ya. Mbak, nggak usah kayak gitu dong. Gua mau lo nggak gangguin adek gua lagi. Ngerti nggak? Gue tuh gak gangguin. Ah, bikin Ya udah emosi sih aja. aja. Pantesan aja lagi lo nggak betah di rumah, lo nyajak kayak gitu. Mbak, tolong Mbak. Gimana Yang penting udah sih? keluar kan. Kayak gitu norak dia banget. perempuan macam apa sih kayak gitu, Bang? Mbak, tolong udah, Mbak, tolong ya, Mbak ya. Udah, yang penting kan udah keluar, Ngerti Mbak. lo? Udah dong Mbak. Gimana sih? Ya, suaminya juga salah, ngapain dia mau ngebales-bales chatnya kan? Ya udah lah Mbak yang sabar, Mbak istighfar. Maksudnya kan Mbak lagi stres juga dengan permasalahan Mbak kan. Udah gini aja deh Mbak. Alhamdulillah. Oh, udah Ini kan sholat. udah azan, udah waktunya Udah sholat. sholat. Biar Mbak tenang, ini kita sholat dulu aja ya. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Ya, yaudah yuk.
Gimana Mbak? Udah lebih tenang kan sekarang? Iya, lumayan lebih tenang sih. Ya udah, saya minta tolong anterin pulang aja ya Mbak. Besok baru kita lanjutin lagi ya. Iya, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya Mbak mau pulang sekarang. Iya. Tapi bagusnya tadi terima kasih loh Mbak udah mau mengakui kesalahan Mbak. Ya kita sih berharapnya Mbak ke depannya nggak seperti itu lagi. Iya. Ini hanya mengingatkan ya Mbak, maksudnya bukan maksud menggurui Mbak. Iya, makasih ya. Yaudah nih, berarti Mbak pengen diantar pulang? Iya, saya mau pulang aja. Yaudah Mas Bos, kita antar Mbak Dana pulang ya. Oke. Oh iya Yo, sekarang Mbak Dana sih janjiannya minta di depan kantor suaminya. Kenapa tuh? Nggak tahu sih, dia bilang dia pengen mengamati situasi kantornya kali. Jadi kita emang langsung ke sana aja ngejemputnya. Jadi dia minta kita ketemu di kantornya suaminya, terus sekalian mau mengamati gitu Sekalian suaminya. ngamatin ya. Udah sekalian kita juga coba cari tahu juga kan. Boleh, boleh, Biar boleh. bisa dapet info juga. Udah di-share sama Mas Bas? Udah. Tadi gue langsung share. Kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa, Mbak? Enggak. Takut ketahuan aja lihat itu kantor suami saya, Sal. Kantornya yang mana sih? Ini kantor Yang suami pojok saya. sini. Ini yang tengah ini loh, Mas. Oh, yang tengah? Iya. Oh. Mbak yakin? Maksudnya suami ada di kantor? Itu ada mobil masuk. Lihat lagi udah kali. Oh iya, itu ada mobil ke kantornya. Itu mobil siapa? Itu kayaknya teman. Mungkin Nah, karyawan. itu Mas. Itu suami saya tuh yang baju hijau. Itu tuh Yang rambutnya. gondrong itu? Iya. Lah, kok dia sama perempuan sih? Aduh, kok kayak gitu sih? Kita teman kerjanya, Mbak. Kok gandengan gitu sih, Mas? Cuma mereka keluar lagi. Ngapain? Kita mau kemana, Mas? Mbak, bentar dulu, Mbak. Bentar dulu, Mbak. Bentar. Enggak, itu mereka nanti keburu pergi mereka. Iya, nanti ketahuan, Mbak. Udah. Enggak, gua Jari monitor, jari monitor. itu mereka mau kemana sih? Itu pas Jadi duduknya kayak gitu, coba lihat. Jar, lu lihat nggak itu cowok pakai baju biru naik motor? Mbak. Nah, gini aja deh, lu lihat kan itu Ya cowok pakai ampun, baju itu biru mau lewat kemana depan sih? kita nih, depan kita. Lu kejar dia naik motor ya. Terus ayo ikutin. Bentar, Mbak, duduk dulu aja. Kameramen satu ikut satu. Ini satu kameramen boleh dong ikut sama Jenny. Oke. Yaudah kita ikut. Kemana ya? Itu jadi udah sampai mana ngikutin ya? Jadi monitor, jadi. Nggak balas? Jadi monitor. Itu nyala nggak sih? Wah, kayaknya udah ini deh. Udah di luar Jauh ya? Berarti udah jauh ya? jangkauan deh. Gua telepon Coba, aja deh. coba. Bentar ya. Halo, Jar. Ya, lu di mana? Di kafe. Ngapain di kafe kan disuruh ngikutin? Mereka berhenti di kafe. Kafe mana? Oh, gini aja. Lu Sherlock aja. Oke, siap. Kafe. Di Jadi kafe. bilang mereka berhenti di kafe. Ngapain ke kafe ya? Nggak tahu juga. Nih udah di Sherlock nih. Ini tinggal lurus aja. Kafenya. Masih jalan sini juga? Iya, masih lurus tapi masih lumayan. Iya kan? Sherlock ini yuk. Iya bener nih. Berarti depan sini kan? Kanan nih. Oh ini kafe. Ah, ini iya bener. Kanan nih ya Mas Bas. Itu tuh motornya tuh. Iya bener. Nah, itu dia, Mas. Itu di pojok itu. iya. Oh iya bener. Itu kenapa dia ngelus-ngelus itu cewek sih? Kayak romantis banget sih. Mendingan kita samperin aja nggak sih yuk? Iya tuh ngelus kepala tuh. Ayo Iya. ya. Mas! Ini kalian tuh Nggak boleh kayak gitu, Mas. lepasin, Tenang lepasin, dong. lepasin. Jangan
kasar. kayak gini. Enggak, lu Kamu tuh jangan nggak boleh kasar kayak juga gitu. dong, Apaan istri. sih? Udah, Kamu udah, harus liatin dulu ini perempuan ini siapa. Mbak, nggak boleh kayak gitu, Mbak. Ini teman kerja aku. Kan aku udah pernah bilang kan, aku di tempat kerja itu banyak temen cewek. Cuman pekerjaan kok. Temen kerja mesra-mesraan kayak gitu, udah kamu diem ya, nggak usah sok cantik Dia kamu ya. Apa yang kamu lihat? Mesra-mesraan apa yang kamu lihat? Mas gak usah ikut campur ya. Gua nggak mau ikut. Gak usah ikut campur ya, ini urusan aku sama dia. Tenang dulu. Ya gue udah tenang dong. Lu gak enak apa bawa kamera ini semua? Lu tenang dong. Ini lu jelasin sama istri Kamu lu. tuh ya. Ini semua kan gara-gara kamu kan, istri saya bawa kamera kayak gini kan? Kamu gak usah ngalangin dia mau kamu belain dia, hah? Daripada istri kamu bukan sendiri, belain dia, iya, hah? Aku bukan belain dia, dia teman kerja aku. Emang di sini tuh ada pekerjaan yang harus ngobrol sama dia. Kamu tuh mikir dong, Mas. Nggak pantas lah kamu kayak gini bawa-bawa cewek keluar. Ingetin ya. Kamu tuh selama ini sungguh nothing aja sama aku. Dengerin aku ngomong nggak? Kamu sampai kayak gini ya? Kamu pengen punya anak, kamu sampai bela-bela perempuan murahan kayak gini, hah? Iya, jawab, Mas. Kamu ngomongnya bisa santai nggak? Enggak, aku mau kamu jujur, Mas. Ya aku kan udah jujur, ini teman kerja aku nggak ada apa-apa sama dia. Nggak mungkin. Aku nggak selingkuh sama dia. Nggak mungkin, Mas. Masih kayak gini, kamu masih ngelak aja ya kan? Lepas, kau usah kok. Lepas apa aku maksa? Lepas! Udah. Mas, Saya ingetin ke kamu ya. Saya emang pengen punya anak dari kamu. Tapi dengan cara kamu kayak gini aku nggak suka ya. Biar kamu puas ya. Aku malam ini nggak akan pulang tuh. Kok malah gitu? Mak. Mas. Udah biarin aja. Kok dibiarin? Udah, Mas, udah ketahuan semuanya, saya udah tahu. Dia lebih bela perempuan itu daripada istrinya sendiri. Tapi Mbak jangan nyerah gitu aja dong Mbak. Mbak punya hak loh, itu suami Mbak. Enggak, Pak. Udah biarin aja. Dia pengen punya anak tapi sampai segitunya dia bela-belain perempuan itu. Pantas nggak sih, Mbak? Suami kayak gitu? Pantas nggak? Iya Mbak, maka dari itu Mbak harusnya ingetin suami Mbak, jangan kayak sih Mbak, suami Mbak tuh lagi emosi juga. Kalau Mbak kayak gini juga, ntar malah dia malah beneran kayak gitu gimana? Kalau misalnya dia nggak pulang, ntar malah beneran gimana? Dia pasti pulang. Saya tahu banget dia. Saya tahu dia cuma gertak doang. Ya, Mbak terus masa didiemin gitu aja sih suami sampai pergi sama cewek lain Mbak? Kalau saya jadi Mbak, saya bakal menuntut hak saya dong Mbak. Enggak sih, Fab. Gimana ya? Maksudnya tadi kan dia juga udah ngomong kalau ternyata dia temennya kan. Rekan kerja aja kan. Ya, tapi kan nggak harus marah-marah sama istrinya yuk. Nggak bisa, Mas. Kalau rekan kerja tuh nggak kayak gitu, nggak sampai sedekat itu. Yang nggak bisa punya anak itu kan dia, bukan saya. Nggak seharusnya dia malah bawa perempuan lain, Mas. Istighfar Mbak, jangan ngomong kayak gitu Mbak. Mbak, saya minta tolong antarin saya pulang ke rumah aja ya. Nanti saya biar ngobrol sendiri sama suami saya. Tapi Mbak yakin nggak jadi masalah nanti? Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi saya harus ngobrol sama dia. Ya gini deh, Mbak. Nanti kalau misalkan ada masalah apa-apa, Mbak butuh bantuan kita, Mbak langsung hubungin kita aja ya. Iya. Kita bakal standby, Mbak. Ya. Yaudah ya. Kita anterin Mbak pulang sih, Mbak. Ya semuanya. Udah coba ditelepon? Tapi kan dari tadi udah coba telepon. Kan diangkat-angkat ya. Nggak diangkat? Oh, lagian kan dia juga bilang sama kita kalau misalnya dijemput di sini. Ya cuman kita nunggu udah berapa setengah jam loh kita udah nunggu di sini. Kayak udah siap-siap. Ini Mbak Dana. Halo Mbak Dana, gimana? Halo Mbak Dana. Mbak Dana, gimana? Itu kayak yang hari-hari gitu nggak? Kenapa? Saya tuh nggak pulang, Mbak. Hah? Nggak pulang. Semalam nggak pulang? Enggak. Mbak udah coba telepon nanyain di mana? Udah, tapi nggak aktif handphonenya. Biasanya suami Mbak tuh nggak pernah aktifin handphone ya kayaknya. Dia nggak pernah kayak gini, terus nggak tahu Mbak di mana. Saya udah coba hubungin teman-temannya juga, nggak ada yang tahu kemanain. Ya, kalau misalnya jam segini bukannya harusnya ada di kantor kan?
Iya, Mbak kerja kan? iya kerja. Ini jam kerja nih. Iya kan? Coba kalau Mbak jadi saya, dia malah pergi sama perempuan lain. Gimana sih nggak stres Mbak di rumah mikirin dia semalaman sih nggak bisa tidur. Sabar Mbak. Tapi Mbak kalau misalnya sekarang nggak pulang, mungkin dia sama perempuan lain lagi. Iya tapi handphonenya nggak aktif itu dia nggak biasanya kayak gitu. enggak gini Mbak. Maksudnya belum tentu kalau suami Mbak tuh nggak pulang, pergi dengan wanita lain. Bisa aja dia ada meeting atau apa kalau malam-malam. Dia biasanya kabur, meeting kan kemana pun dia juga pulang Mas. Dia nggak biasanya kayak gini. Semar apapun tuh dia pasti pulang. Saya yakin banget pasti sama perempuan itu yang kemarin itu. Ya, mending Mbak jangan berpikiran negatif dulu deh Mbak. Mbak istighfar, Mbak tenangin diri dulu. Maksudnya kalau berpikiran jelek juga nanti Takutnya malah memang apa yang dipikirin sama Mbak malah kejadian. ya udah deh Mbak, gini aja. Ini kita langsung ke kantornya suami Mbak lagi aja coba ya, kita ke sana. Kan harusnya jam segini jam kerja nih. Iya. Harusnya sih ada di sana. Udah Mbak yang sabar ya. Ini kita sekarang aja ke sana ya. Yaudah, yuk semua yuk. Ya udahlah, Mbak yang sabar ya. Ini kan kita juga mau ngecek ke kantor dia. Kalau memang harusnya kerja, dia ada di kantor ya pasti kita nanti ketemu. Gimana? Mbak yang lebih sabar lah ya. Nah ini, ada motornya nggak? Mbak lihat motornya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Atau diparkir di tempat lain mungkin ya? Gua parkir di mana ya? Sini aja kali ya. Loh, bentar. Ini bukannya cowok yang kemarin itu? Mobil yang bareng sama itu? Oh iya benar-benar. Iya kan? Kita pertama ngeliat perempuan itu kan turun dari Iya, mobil kan? yang bareng sama dia kan? Mbak kenal nggak namanya siapa? Itu siapa nih? Adi. Adi. Iya. Teman suami Mbak? Iya. Nah, gimana kalau kita coba nanya dia aja? Iya, yuk. Mendingan nanya dia aja. Di, adik, sini. Di, duduk, di, sini. Tar dulu. Ini apa nih? Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Gue pengen nanya sama lu. Laki gue ada kerja nggak hari ini? Gua nggak tahu di mana Joko. Enggak, kemarin lu kan ada sempat pergi sama dia kemarin siang itu. Enggak, gua nggak Itu tahu. sama, Maaf. enggak. Dengerin gue dulu. Lu tolong jujur sama gue, lu jawab. Dia kan temen lu juga. Lu istrinya, lu lebih tahu daripada gua. Gua nggak tahu beneran. Mas Adi, sorry begini. Ya. Enggak, bukan maksud kita datang ke sini mengganggu. Cuman begini, kan kemarin kita sempat lihat nih, Mas Adi naik mobil sama suaminya Mbak Dana. Dan di situ kita ngelihat suaminya Mbak Dana keluar sama cewek. Dan kelihatannya sih kalau yang kita lihat deket banget nih. Kan di situ ada Mas Adi juga. Mas Adi kan juga temennya kan, pasti tahu lah kedekatan mereka itu seperti apa. Lu tanya si Sarah nih. Sarah namanya? Iya, namanya Sarah. Terus? Tapi setahu gua, mereka cuma sekedar temen doang. Nggak lebih. Enggak, kemarin gue liat mereka gandeng-gandengan kok dari mas keluar mobil. Terus mereka pergi naik motor pun juga nggak sewajarnya orang berteman. Enggak. Nggak tahu. Bentar. Mas. Nggak kasihan apa sama badannya? Ya gua ngerti, tapi ya sorry lah, gua nggak mau ikut urusan kayak gini deh. Ya. Oke, lo tadi Ayo bilang. dong, lu tolong dong bantuin gue. Gue stres banget, adik. Di, lu tolong bantuin gue, lu kasih tahu dong. Itu udah dianggap ada Mas Joko, jadi nggak lebih. Nggak mungkin ada apaan. Sekarang kan dia udah punya istri. Sekarang gini, suami lu kerja, gua kerja, ya. Gua lagi ada kerjaan, sorry. Sebentar. jangan udah, Di, tolong. Udah ya, gua nggak malu nih. Di, tolong. Tolong lu bantuin gue. Dana, sekarang gini ya. Lu telepon suami lu ya. Udah. Ini jam kerja Dana. Malu Dana, ya. Sumpah gua malu nih ada yang kayak gini ya. Enggak. Di, tolong dong. Udah. Tolong. Mas Adi, santai dong Mas Adi. Di. Terus gimana dong, Mas? Nah, maksudnya ya udah ini memang kantor dia kan. Ya bener juga kalau misalkan nanti malah ribet-ribet. Mbak, ya Allah, ini ngapain pada kali sih? Nih, di jalanan ya Allah. Gimana sih? Udah lah, Mbak. Ya lepasin. Saya masih mau Oke, ngomong oke, sama oke. dia. Lu tuh, ya kan? Mbak, ya udah nggak usah kasar. Lu tau gak sih dia tuh udah punya istri? Mbak. Lu kenapa? Kamu ganteng banget ya? Pantes suami kamu itu nggak betah sama lu. Masa lu suami lu gak
jajan di luar. Istri kamu apa sih? Mbak yang ngomong yang sopan juga dong, Mbak. Mas, kalau dia baik, Mbak nggak mungkin dong dia nggak tahu suaminya di mana, suaminya kabur kemana. Kalau istrinya begini. Ya cuman kan dia tetap istrinya, Mbak ngomongnya yang sopan sedikit dong. Mbak, saya apa sih? 2 kali loh kamu buat saya malu kayak gini. Kamu ngaca dong. Dia tuh laki gua. Bisa tenang, Bapak. Saya malu tau nggak sih? Kamu buat kayak gini ada kamera-kamera apa? Ya udah, gua nggak tahu lo Intinya siapa. gue nggak ada hubungan apa-apa sama Joko. Lo ngerti? Gue nggak Oke, sekarang gua mau lo jujur. Laki gua ada di mana? Oh, istrinya bukan? Masa suami sendiri nggak tahu dia di mana sih? Kok malah ngomong kayak gitu sih? Jangan pakai gue gomesnya orang. Kalau lu nggak bisa ngurus suami, lu biar gue aja yang ngurus. Mbak. Lagian Mbak ngomongnya kayak gitu sih. Masalahnya bener kan, Mbak? Enggak mau banget aja laki gua ada di mana? Jangan bertele-tele. Badannya udah Jadi istri jangan galak-galak dong. Udah suami lu nggak jajan di luar sana. Untungnya ya. Badannya bisa Mbak, sabar nggak sih, Mbak? Ya, maksudnya saya ngerti perasaan Badana, cuman kan dia kan udah bilang tadi. Iya, Mas nggak tahu perasaan saya seperti apa, Mas. Bukan begitu maksud saya, kan tadi dia sudah bilang kalau ternyata suami Mbak itu sayang banget sama Mbak. Dia aja godain cuman nggak bisa. Ya mungkin dia memang orangnya kayak begitu. Tahu lah, Mbak, si Joko itu sering banget curhat sama saya tentang istrinya. Saya juga Curhat? demikian, saya deket banget sama dia, tapi hanya teman gitu loh. Hanya teman. Maksudnya curhat apa nih? Iya, Masalah keluarga. Dia sering cerita kalau istrinya tuh sering banting hal-hal yang kayak piring, kayak apa yang nggak jelas, cuman karena suaminya nggak bisa kasih anak sama dia. Ya udah. Mau dong dia harusnya Mbak, punya suami kayak gitu. Udah dong baik Mbak, saya banget. minta tolong Mbak udah nggak usah ngomong kayak gitu. Kasihan Badana tuh lagi pengen ketemu sama suaminya. Sekarang Mbak tahu kan lokasi pemancingannya di sebelah mana? Iya, saya tahu pemancingan di daerah Pasar Rebo. Pemancingan daerah Pasar Rebo. Di belakang jalan tol. Pemancingan dekat Pasar Rebo, belakang jalan tol. Mbak, saya minta tolong deh Mbak. Saya cuma nyaranin ke Mbak, tolong jauhi Mas Joko. Jangan ada kepikiran lagi buat ngodain Mas Joko. Ya, saya tahu. Tapi kita hanya berteman dekat sekarang. Gak ada apa-apa. Kan tadi saya udah bilang. Iya udah. Saya minta maaf kalau gitu ya udah. Maaf ya Mbak ya. Ya udah saya pamit ya. Makasih. Gimana? Kedengeran nggak tadi kalau misalnya suaminya Mbak Dana lagi ada di pemancingan dekat Pasar Rebo, belakang jalan tol. Pemancingan daerah Pasar Rebo belakang jalan tol. Jadi dia tuh teman curhatnya Mas Joko. Berarti deket dong dari sini. Ya dekat dari sini. Ya. Gimana? Kita mau coba ke sana aja. Iya. Di sana aja yuk. Ya udah kita coba ke sana aja ngecek. Mbak, tapi tenang ya Mbak ya, jangan mancing emosi. Mbak emang Mbak nggak tahu kalau misalnya suami Mbak tuh emang suka ke pemancingan. Saya nggak pernah tahu selama ini. Kok nggak tahu sih? Emang nggak pernah cerita suami Mbak? Enggak, dia nggak pernah cerita, Mas. Tapi Mbak udah coba menghubungi saudara-saudara atau mungkin ibunya begitu? Udah semua. Sampai teman-temannya, sampai saya telepon mertua saya pun juga dia nggak tahu. Nggak ada di sana Kemana? mereka? Nggak ada pulang ke mertua kita, nggak ada. Ya udah, yang penting kita udah dapat informasi di pemancingan, kan kita coba cek dulu di sana ya. Iya benar. Ini bentar lagi kan pemancingannya ya? Depan Mas Bas. Oh iya ini ada tulisan pemancingan. Oh iya. Ya udah parkir aja Mas Bas. Itu bukan sih suami Mbak? Nah itu tuh berdiri tuh. Oh iya dia yang lagi pegang Oh iya, pancingan Mas. kan? Fat. Tapi tuh kayak ada orang yang Itu tuh ada. Iya, itu dia sama perempuan lagi. Enggak, bentar, mungkin itu Tadi dia ngasih minum. enggak, mungkin itu pesanan dia. Dia kan di tempat kayak gini mungkin pesan makan atau minum kan bisa. Cuman kayaknya akrab banget sih. Mungkin karena Tuh disuapin loh. Iya disuapin. Bukan pelayan itu. Tapi kan suami Mbak nggak mau itu. Iya tetap aja itu sama dia sama perempuan. Tuh mau loh, Mas.
Udah 2 kali, Mas. Itu udah dengan orang yang berbeda. Apalagi coba yang mau saya pertahanin kalau dia kayak gitu. Enggak, tapi kan Mbak tadi lihat sendiri kan awal-awalnya suami Mbak nolak. Cuma Iya sama aja, tetep aja sama namanya sama perempuan kok. Iya, kayaknya tadi si perempuannya yang maksa deh. Kayak gini nih kalau suami terlalu baik sama perempuan lain. Maksudnya nggak bisa disalahin juga Mbak, suami Mbak. Kalau memang sifatnya baik sama semua orang ya gimana? Tapi ini dari tadi si perempuannya deh yang ngotot buat ngedeketin suami Mbak. Saya lihat ya Mbak. Iya, Mbak kan? sih dia fokus mancing sih. Masa dia bela-belain nggak pulang, Mbak? Buat mancing, buat perempuan lain. Perempuan siapa sih? Ya kan, makin akrab kan mereka. Ya udah ya Mas, kita samperin. Satu dulu Mbak. Mas, Aduh, pasti rame lagi nih pasti. Mas, 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 kamu nih apa-apaan sih nih? Lagi ya kamu kayak gini lagi ya Mas. Kamu nggak pulang, ternyata kamu lebih belain perempuan itu Mas. Apa sih kamu tuh marah-marah terus? Apa sih? Kamu ini lagi sama dia ya? Mbak tenang dulu, Mbak tenang dulu. Tenang dulu, bukan. Jelasin. Ini si Mbak ini yang jaga warung di sini. Jaga warung apaan kamu tuh suap-suapan dia tadi? Aku tuh udah ngeliat dari sono Mas. Ini jaga warung di sini bener nih, Bang. Warung Mbak. Udah diam kamu. Apa sih kamu tuh selalu punya pikiran negatif terus sih sama Ya karena aku tuh ngeliat Mas. Kalau aku nggak ngeliat, aku nggak mungkin punya negatif pikiran kayak gini Mas. Terus kalau misalnya tangan aku kotor, aku harus makan gitu, ha? Udah jangan alasan ya Mas. Kamu tuh ngelak terus dari kemarin. Kamu mau kemana? Astagfirullahaladzim Mbak. Kamu sih belum selesai ngomong. Astagfirullahaladzim Mbak. Ya Allah. Saya mau jaga warung Mbak. Saya tukang warung. Jaga di sini. Tukang warung, tapi kenapa tadi nyuapin suami Mbak, saya? Jaga suami Mbak aja baik-baik. Saya nggak ada urusan sama suami Mbak. Banyak ngomong kamu ya. Dengerin. Oke? Dengerin dulu aku jelasin. Apa sih? Ini cincin perkawinan kita. Gimana dibuang? Biar aku jelasin. Biar aku jelasin ya. Kita di rumah kita ngomong baik-baik. Kita udah berumah tangga lama. Aku nggak mau sesuatu. Ini sayang sama kamu. Aku nggak akan pernah selingkuh. Aku sakit hati aku Mas. Gimana kita mau punya anak Mas kalau kamu aja nggak bertanggung jawab? Jawab apa selama ini? Apa yang kamu mau aku pasti lakukan kan? Aku pasti bahagiakan kamu kan? Buktinya aku selama ini bertahan. Walaupun kita nggak punya anak, tapi kita tetap berusaha. Aku janji, aku nggak bakal kabur dari masalah ini. Kita bersama-sama, ayo. Kita cari dan usaha kita untuk bisa punya anak. Ya? Mau jangan marah terus ya. Aku nggak selingkuh. Aku nggak mau lihat kalian lagi ya. Lebih baik sekalian kalian pergi. Ini urusan rumah tangga saya. Pergi. Ah, cepet pergi ngapain? Nggak usah pegang-pegang dong. Kan biasa aja ya. Ini biasa dong. Udah pergi. Udah. Gue bilang apa? Nggak usah pegang-pegang. Mas Mario nanti saya telepon ya. Ngapain kamu nelpon dia lagi? Udah pergi. Semoga aja sih kesalahpahaman ini bisa cepet kelar ya. Cuman gue lihat tadi kayaknya suaminya emang sayang sih sebenarnya sama Mbak Dananya dan gak pengen ada masalah. Ya udah ya, mending kita balik kantor yuk, semua yuk. Kita kasih waktu buat mereka ya. Jadi setelah 10 hari, kurang lebih 10 hari ya yuk, Bu Dana ini nggak ada kabar ke kita. Akhirnya hari ini dia nelfon kita. Tapi anehnya dia minta dijemput ke rumah mertuanya. Kita pikir awalnya adalah selama 10 hari dia udah tidak menghubungi kita, itu artinya permasalahan dia dengan suaminya udah beres. Tapi ternyata kalau misalnya dengerin dari reaksi dia tadi nelfon gue pagi-pagi, kalau suaminya ini benar-benar selingkuh karena saat ini dia udah punya buktinya yuk. Ini kita udah
Kita Lagi ke menuju rumah mertuanya. Rumah mertuanya. Heeh. Bentar lagi sampai. Iya, ini bentar lagi sampai. Kalau menurut map sih ini ya. Rumahnya depan ini. Iya, titiknya udah di sini sih. Itu ada yang ribet, bentar. Itu Bu Nana, kok ribet sih? Sama tonya. Samperin aja yuk. Sini aja kali ya. Iya, parkir sini aja, parkir sini mas. Assalamualaikum. Mbak, ini ada. Yang sabar. Sabar apanya, Bu? Gara-gara anak ibu, saya jadi menderita kayak gini. Mbak, Biarin aja, Bu, saya nggak mau. Orang anak ibu ya yang nggak benar, ngapain saya mesti mau? Tuh barang-barangnya. Mbak Dana. Ini ada apa sih, Mbak? Mbak Dana coba dijelasin ya. Iya, kita baru datang ngeliat koper kayak gini, ada apa sih? Mbak Dana tadi pagi nelfon kita terus marah-marah terus sekarang ada kayak gini gimana? Astagfirullahaladzim, Mbak. Selesaikan di dalam. Ini sebenarnya ada apa sih? Mbak Dana, coba dia tolong. Mbak lihat kan dari ketahuan semuanya, Mbak. Bukti apa sih Mbak yang Mbak pernah bilang sama kita tadi pagi itu? Kan udah ketahuan dia selingkuh, Mbak. Mbak bilang Mbak punya bukti, tapi kita nggak tahu buktinya apa, Mbak. Kita selesaikan. Udah, Mbak, Jokowi sudah datang. Udah sia-siakan penyelidikin kayak gini. Mbak, kan Mbak yang minta kita datang ke sini. Terakhir kita ketemu sama Mbak, ternyata emang suami Mbak nggak selingkuh kan? Itu kan kemarin, Mbak. Tadi pagi kan dia udah ketahuan juga sama saya, Mbak. Ketahuan gimana? Coba dijelasin ya Mbak baik-baik. Maksudnya ketahuan tuh kayak bagaimana? Mbak Dana. Datang. Udah jangan berpanjang Ini, Mbak. Ini Instagram dia, Mbak. Apa sih, Pak? Mbak, tapi kan Astagfirullahaladzim. Mbak belum nanya kan? Nanti tunggu Jokonya dulu, nanti datang. Enggak pernah suruh Mas Joko, Bu. Bisa Mbak. diselesaikan. Bu, tapi Jokonya lagi mau kesini. Iya, lagi di dalam perjalanan dia mau kemari. Ya udah kalau gitu Mbak Dana tenang dulu dong. Ini biar diobrolin baik-baik. Anak saya nanti Joko datang kemari, kita selesaikan semuanya. Permasalahannya biar selesai semuanya. Anak ibu dia saya emosi, saya stres. Mbak, ini jangan ajarin saya. Istighfar Mbak Dana, istighfar Mbak Dana. Istighfar, ini kan orang tua kamu juga. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ibu kamu tuh yang belain kamu terus ya. Udah jelas kamu tuh nggak bener tau nggak? Kamu tuh laki-laki macam apa sih? Kamu boleh marahin saya, tapi kamu nggak boleh marahin ibu saya. Ini semua cuma gara-gara kamu, Mas. Gara-gara apa lagi? Kamu tuh nggak pernah sadar apa gimana sih Mas nanya terus? Yang nggak pernah sadar tuh kamu, bukan aku. Ini apa, Mas? Ini apa? Aku layanin nggak dia? Ya tapi nggak mungkin kalau kamu ngalahin dia nggak akan kayak beginian, Mas. Kamu tuh sadar kamu tuh udah punya istri. Aku udah harus jelasin berapa kali ke kamu. Aku nggak pernah ladenin imbokan cewek itu. Udah ya, Mas. Kalau mau pisah tuh pisah aja, nggak usah drama kayak gini, Mas. Apaan ini semua ini ya? Drama apa sih? Kamu tuh yang udah nggak bisa punya anak, tapi kamu tuh masih bertiga, tau nggak sih, Mas? Bertiga apa aku? Mas, sabar ya Allah. Oke. Kalau kamu bisa, kita bisa aja. Joko. Sini kan lu sebagai kepala keluarga. Joko. Dan lu ngapain masih ikutan? Udah nggak mau biarin ikut kamu pergi campur, aja Joko. sana sekalian. Jangan pulang sekalian ya. Joko. Dana, Mbak kenapa sih istighfar coba Mbak? coba. Jangan emosi aja. Terus kamu tuh sebenarnya Rahminya yang nggak beres. Bu, maksudnya Rahim, kenapa Rahimnya Mbak Dana? Rahminya bermasalah waktu itu pernah keguguran. Ibu tuh ngomong apa sih, Bu? Biar gimana? Kenapa Rahim aku yang disalahin? Iya, tapi Mbak Dana kok malah jadi ngelawan sama orang tua sih Mbak? ya sabar aja. Yang penting kamu, suami kamu benar tuh. Ibu tuh Biar nggak pernah. nutupin kamu. Bentar, berarti selama ini yang nggak bisa punya anak tuh sebenarnya Mbak Dana. Astagfirullahaladzim. Selama ini suaminya memang nutupin.
istrinya. Nggak mungkin, Bu, nggak mungkin. Mbak Dana, kok tega sih Mbak? Kita bantuin Mbak, kok kita malah dibohongin sama Mbak sih Mbak? Saya nggak tahu, Mbak. Bu, kok anaknya nggak dikasih tahu sih Bu? Kenapa, Bu? Kenapa ditutup-tutupin? Kenapa Ibu nggak berani cerita sama aku sih, Bu? Kamu kan bermasalah waktu dulu kan kandungan, inget nggak? Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa baru kasih tahu aku sekarang, Bu? Ibu nggak tega, nggak tahu habis kamu emosi dan emosi. Udah Ibu tunggu di sini aja Ibu ya. Mbak Dana, Joko udah cabut. Ini kayaknya ibunya masih tahu dia deh ini. Joko diomongin sama Mas, ibunya. Mas, Oh, dan selingkuh. Udah kemarin udah selingkuh. Mas, maafin aku, Mas. Mas, aku minta maaf, Mas. Mas, aku minta maaf. Maafin aku, Mas. Aku selama aku nggak tahu kalau kayak gini kenyataannya, Mas. Aku nggak tahu. Kamu kenapa nggak kasih tahu aku, Mas? Mas, maafin aku. Kamu nggak pantas minta maaf sama aku. Kamu harus minta maaf sama orang tua kamu. Dengerin. Aku itu sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kalau aku niat dari kemarin aku udah selingkuh. Tapi aku buktiin sampai sekarang aku setia sama kamu. Walaupun rahim kamu bermasalah. Jadi kamu tuh jangan pernah punya pikiran negatif. Apalagi aku selingkuh sama Chan, gak mungkin. Aku selama ini sayang sama kamu, cinta sama kamu, oke? Terus kenapa kamu terima, Mas? Selama ini kamu yang aku pikir kamu tuh gak bisa punya anak. Kenapa kamu gak pernah ngomong sama aku? Aku terima semua kekurangan kamu dan kelebihan kamu. Aku selama ini mencoba setia sama kamu. Dan aku gak akan pernah selingkuh sama wanita lain. Gimana ya, Fat ya? Ya kayak yang gue pikir sih, maksudnya kebaikan apapun kalau memang ditutup-tutupi, ujung-ujungnya juga bakal menjadi hal yang buruk. Ya tapi mungkin niatnya di sini adalah tidak mau menyakiti pasangan dia, yo. Apalagi dia tahu kan ini masalahnya masalah besar, Pak. Iya, cuman kan dalam keluarga itu semua itu harus dikomunikasikan. Biar nggak ada salah paham, nggak saling tuduh, dan Padahal sebenarnya ya, yo, di keluarga mereka tuh sebenarnya nggak ada masalah apapun ya. Kalau dipikir-pikir kan, suaminya tetap setia walaupun dan menerima kekurangan istrinya. Tapi dengan istrinya sebenarnya dia mau memperjuangkan suaminya ya. ya apalagi mereka kan suami istri kan. Ya, suami istri itu berapa kali sebelumnya memang ya tetap apapun masalahnya tetap harus dikomunikasikan dengan baik. Iya sih, tapi ya semoga aja dengan pengalaman mereka seperti ini, kedepannya mereka nggak akan mengulangi kesalahan yang sama dan juga kedepannya semoga berkah mereka yang jalan ini kan. Amin, amin. Semoga kita semua di sini bisa mengambil pelajaran dari kasusnya Bu Dana. Kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yaudah kalau begitu, saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.